Oke, jadi ada yang tanya ke saya tentang gimana caranya bisa berkomunikasi. Saya akan bahas dari akarnya, penyebab kenapa kita itu sulit berkomunikasi. Yang pertama dari sini dulu ya, dari trauma masa lalu. Kita itu sulit berkomunikasi karena dulu waktu kecil mungkin atau waktu masih muda, kita itu pernah ditolak. Terus kita itu nggak didengarkan ketika kita sedang berbicara. Kita selalu dipotong ketika kita lagi berbicara atau kita lagi memberikan sebuah pendapat. Yang berikut adalah kita berbicara ke orang-orang yang tidak tepat. Dan yang kedua itu ada belief system di sini. Nah, dari belief system ini sering informasi yang masuk ke dalam kita itu adalah informasi yang negatif. Misalnya kata-kata, kamu nggak bisa, kamu itu lemah, kamu itu nggak bisa public speaking. Informasi yang membentuk belief system kita. Dan yang berikut ada pembentukan dari keluarga, lingkungan yang kurang mendukung kita ya. Terus ada nilai-nilai yang salah yang terbangun dari lingkungan, dari keluarga kita, dari budaya kita. Nah, yang berikut ada rasa pemalu dan juga karena kurang percaya diri. Nah, yang pertama itu adalah karena nggak pernah latihan gitu loh. Kita nggak pernah latihan, terus kita pengen ketika kita ngobrol sekali kita langsung didengerin orang. Itu sesuatu yang mustahil. Ya, yang berikut adalah kita nggak pernah mendapatkan atau nggak pernah diberikan kesempatan untuk berbicara. Karena seseorang itu menjadi luar biasa atau dia bisa bertumbuh dan berkembang ketika dia mendapatkan kesempatan. Terus yang berikut adalah circle yang kurang sefrekuensi. Ketika kita berbicara dengan orang-orang yang tidak tepat seperti di sini, berbicara dengan orang-orang yang nggak sesuai. Kita berbicara maunya didengarkan atau maunya didukung, tapi karena mereka itu bukan frekuensinya kita, akhirnya setiap kali kita ngobrol apapun, ya kita selalu nggak diterima gitu loh, nggak pernah didukung gitu ya, nggak ada mentor, nggak ada support system. Dan yang terakhir ya karena kita kurang edukasi gitu. Karena seseorang menjadi berkualitas di bidangnya atau dia menjadi jago di skillnya, itu harus ada edukasi tentang skill tersebut atau ada informasi yang masuk. Nah, gimana cara ngelatihnya? Saya udah siapkan di sini. Ini simple banget ya. Yang pertama ada intrapersonal dan juga yang kedua ada interpersonal. Nah, intrapersonal ini adalah kita bereskan dulu yang dari dalam. Nah, yang pertama, perbaiki dulu belief systemnya. Sistem keyakinan yang selama ini sudah masuk itu kita perbaiki dulu beliefnya. Selama ini kan kita dapatnya false belief terus. Bagaimana kita mengganti false belief itu menjadi true belief? Terus yang berikut adalah kita afirmasi dan repetisi. Karena bagaimanapun perubahan itu baru bisa terjadi ketika diafirmasi dan diulang-ulangi berkali-kali. Sampai informasi itu masuk dan kita memiliki database di dalam alam bawah sadar kita. Bahwa kita tuh sebenarnya mampu. Terus bangun self-image dulu. Nilai diri, citra diri. Bangun nilai-nilai diri yang positif. Ya. Dan jangan lupa perhatikan informasi apa saja yang masuk ke dalam otak kita, ke dalam alam bawah sadar kita. Seperti misalkan sinetron, nonton film-film, lagu-lagu yang gak berbobot, itu semua pun sebenarnya membuat kita juga menjadi gak percaya diri gitu. Nah, karena itu kita harus mulai untuk investasi leher ke atas. Seperti mulai baca buku-buku self-development, konten-konten self-development yang ada di YouTube, yang ada di Spotify. Ya, coba buka-buka aja di Instagram Maksimalin Diri, itu juga banyak banget konten self-development. Ada juga konten-konten di YouTube, video-video tentang gimana caranya memperbaiki belief system. Terus, kita harus berani bayar harga. Coba ikut-ikut kelas pengembangan diri. Karena bagaimanapun perubahan yang kita alami sekarang, skill yang kita punyai, pengetahuan yang kita punyai, itu semua ditentukan dari seberapa banyak kita itu mau investasi ke otak kita. Nah, salah satu kelas yang saya sediakan itu adalah kelas Confident Booster Class. Di situ kamu bisa belajar banyak tentang gimana caranya meningkatkan percaya diri dan melatih skill komunikasi kamu. Nah, dan yang berikut ada lagi bangun kepercayaan diri, interpersonal, mulai latihan berbicara ya. Karena kalau orang bilang saya nggak bisa berbicara, ya karena nggak pernah latih berbicara. Mulai sekarang, coba untuk latih berbicara di depan 2-3 orang. Atau berbicara di depan kamera, berbicara di depan cermin. Terus yang berikut adalah, ya memang kamu tuh butuh support system dan mentor. Kamu butuh lingkungan orang-orang yang bisa mendukung kamu, yang bisa memotivasi kamu, yang bisa memberikan kamu kesempatan,
yang mensupport kamu ketika kamu lagi berbicara. Karena ingat filosofi kaktus yang saya bilang di kelas CBC bahwa seseorang hanya bisa bertumbuh kalau dia ada di tempat di mana dia diterima. Dia ada di tempat yang sesuai dengan iklimnya. Dan yang berikut, latihan teknik komunikasi seperti teknik vokal, artikulasi, dan lain-lain. Karena kalau nggak pernah dilatih itu juga ya memang percuma. Terus yang berikut adalah seni berkomunikasi efektif. Berbicara secara asertif, berbicara dengan menggunakan storytelling. Dan yang terakhir, ini percuma kalau kamu nggak pernah, kamu belajar ini semua tapi kamu nggak pernah mencoba untuk berinteraksi. Kamu harus coba untuk interaksi sosial, ya. Dan perbanyak jam terbang. Coba lagi dan coba lagi. Ada satu orang, dia bilang ke saya, Bang John, saya sudah coba untuk bergaul, bersosialisasi, tapi ketika saya ngomong, saya dikacangin. Habis itu udah berhenti. Saya tanya, berapa kali kamu coba? 1 kali. Ya percuma. Kamu harus coba sampai 10 kali, bahkan 20, bahkan sampai 50 kali. Perbanyak jam terbang, perbanyak berinteraksi sosial, bersosialisasi, duduk aja nongkrong di kedai-kedai gitu atau di kafe-kafe, mulai berbaur dengan orang-orang yang baru. Jangan lupa untuk bergabung dengan CB Squad untuk belajar sama-sama, bertumbuh, dan juga bisa meningkatkan kepercayaan diri kamu. Klik link yang ada di bio saya.